Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulai untuk pertemuan ke-11 survei rekayasa. Yang kita bahas kali ini adalah elemen keamanan jalan raya. Oke, dahuluan hal-hal yang dibahas dalam keamanan dan perancangan jalan raya ini dibatasi pada masalah lengkung sumber elevasi, pelebaran jalur lalu lintas di tikungan, dan jarak pandang. Lengkung super elevasi, pertama kita bahas gaya sentrifugal, merupakan gaya reaksi yang arahnya keluar yang ditimbulkan oleh benda yang bergerak melewati suatu lintasan lengkung sama dengan perkalian dari massa dan kecepatannya terhadap pusat kurva. Gaya sentrifugal ini ya, secara rumus bisa ditulis dengan W atau berat dari benda dalam LB dikali dengan V kuadrat atau kecepatan feet per detik kuadrat gitu ya, dibagi dengan G atau percepatan gravitasi, satuannya feet per detik kuadrat, dan dibagi juga dengan R atau jari-jari kurva dalam feet. Pada lengkung jalan raya yang beraspal, gaya sentrifugal ini mempunyai kecenderungan untuk menggelincirkan ke arah yang menjauhi pusat kelengkungan. Ini ada gambaran untuk gaya sentrifugal gitu ya, pada jalan kereta api. Gaya ini menyebabkan tekanan dari roda ke rel. Untuk mengantisipasinya gitu ya, gaya yang ke arah luar ini secara horizontal gitu ya, biasanya dilakukan dengan membuat permukaan jalan di sisi dalam lebih rendah atau membuat sisi luar jalan lebih tinggi, sehingga efek yang dihasilkan dari kelengkungan ini akan dinetralkan oleh gaya gravitasi gitu ya. Ini contoh gambarannya, tidak hanya berlaku di jalan kereta api gitu ya, ini di jalanan gitu ya, ini juga kelihatan kalau Anda pernah atau memahami suatu jalan gitu ya. Ini kalau bentuknya seperti ini atau sangat jauh sekali perbedaan antara elevasi bagian dalam dan luar, ini biasanya di arena balap mobil gitu ya. Kemudian untuk mempertahankan kendaraan tetap pada sumbu lajur jalan, maka perlu gaya yang mengimbangi gaya sentrifugal. Ada pertama gaya gesekan melintang antar ban kendaraan dengan permukaan jalan. Kemudian ada komponen berat kendaraan akibat kemiringan melintang permukaan jalan. Ini akan menyebabkan rasa tidak nyaman gitu ya, bagi pengemudi yang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan rendah. Dan gaya sentrifugal dari gambar A, bagian yang A paling kiri gitu ya. Ini pada permukaan datar akan didapat hubungan gaya geser melintang atau Fs. Kemudian gaya normal antara pergerasan dan ban N gitu ya. Dan gaya sentrifugal dengan persamaannya tadi ini seperti berikut, bisa dilihat pada kendaraan di mana WV kuadrat bagi GR gitu ya. Ini nilainya sama dengan N bagian kiri ditambah N kanan gitu ya. Ini ada tekanan ban gitu ya, perkerasan ban, dan dikali Fs sama dengan W kali Fs gitu ya. Sehingga Fs sama dengan V kuadrat dibagi G kali R. Dan gaya gesekan melintang Fs antar ban kendaraan dan permukaan jalan ini adalah besarnya gesekan antar ban dengan permukaan jalan dalam arah melintang jalan yang berfungsi untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Perbandingan antara gaya gesekan melintang dan gaya normal yang bekerja disebut koefisien gesekan melintang atau F kecil gitu ya. Koefisien gesekan melintang dipengaruhi oleh jenis dan kondisi ban, tekanan ban, kekerasan permukaan perkerasan gitu ya, kecepatan kendaraan, dan keadaan cuaca. Koefisien gesekan maksimum terjadi pada saat ban mengalami selip. Untuk perencanaan agar aman dan nyaman, harga Fs
Yang dipakai adalah harga pada saat samping memberikan perasaan tidak nyaman kepada penumpang, tapi masih memenuhi syarat kestabilan. Kemudian gaya gesekan melintang FS antar ban kendaraan dan permukaan jalan ini ada batas kenyamanan pengendara ditetapkan oleh beberapa hasil penelitian, misalkan dalam ASHTO tahun 54 gitu ya, menetapkan hubungan antara kecepatan dan koefisien gesek melintang merupakan hubungan linear yang harganya berkisar antara kurang lebih 0,16 untuk kecepatan 48 km per jam dan kurang lebih 0,12 untuk kecepatan 112 km per jam. Nah, ini digambarkan dalam gambar 210. Ini ada korelasi antara koefisien gesek melintang dengan kecepatan rencana. Dan gaya gesekan melintang atau FS antara ban kendaraan dan permukaan jalan gitu ya, dalam penelitian lebih lanjut ada koefisien melintang dan kecepatan berupa garis linear dipecah menjadi dua garis patah F1 itu ya, dan persamaannya F1 sama dengan min 0,00065 V ditambah 0,192. Ini berlaku untuk kecepatan V kurang dari 80 km per jam. Sedangkan F2 itu yang di sebelah kanan bawah itu ya, F2 sama dengan min 0,00125 V ditambah 0,24 untuk kecepatan antara 80 sampai 112 km per jam. Kemudian pelebaran jalur lalu lintas di tikungan. Pelebaran pada tikungan dimaksudkan untuk mempertahankan konsistensi geometrik jalan ya, agar kondisi operasional lalu lintas di tikungan sama dengan di bagian lurus. Pelebaran jalan di tikungan ini mempertimbangkan pertama ada kesulitan pengemudi untuk menempatkan kendaraan pada lajurnya. Kedua ada penambahan lebar ruang itu lajur yang dipakai saat kendaraan melakukan gerakan melingkar. Dalam segala hal pelebaran di tikungan harus memenuhi gerak berputaran kendaraan rencana gitu ya, demikian sehingga proyeksi kendaraan tetap pada lajurnya. Nah, ini harapannya tetap di lajurnya, tidak mengganggu kendaraan di lajur yang lain gitu ya. Kemudian pelebaran di tikungan ditentukan oleh radius belok kendaraan rencana. Ini di gambar 24 ya, sampai dengan 2.6 gitu ya. Dan besarnya ditetapkan pada tabel 11.20 gitu ya. Ini tentu dipengaruhi kendaraan apa yang rencananya lewat situ gitu ya. Misalkan ini ada kendaraan kecil gitu ya. Kendaraan kecil radiusnya akan berbeda. Radius itu atau jari-jari gitu ya, biasanya dimaksud akan berbeda dibanding jari-jari atau radiusnya kendaraan besar. Karena kendaraan besar ini dia lebih besar gitu ya, lebih panjang juga muatannya gitu ya, muatannya lebih panjang sehingga butuh radius putar lebih besar. Kemudian ini ada jari-jari manuver atau radius untuk kendaraan yang besar, dari kecil sedang gitu ya. Ini yang besar biasanya yang kendaraan gandeng gitu ya, bisa Anda perhatikan. Kemudian nanti di belokannya berapa derajat, apakah 30 derajat, 60, 90 dan seterusnya. Pelebaran yang lebih kecil dari 0,6 meter ini dapat diabaikan. Dan untuk jalan satu jalur 3 lajur, nilai-nilai dalam tabel 11.20 harus dikalikan 1,5. Dan untuk jalan satu jalur 4 lajur, nilai-nilai dalam tabel 11.20 harus dikalikan dengan 2. Nah, ini tabelnya 11.20 gitu ya. Ini adalah pelebaran di tikungan per lajur dalam satuan meter, lebar jalur 2 kali 3,5 meter, kemudian ini untuk 2 arah atau 1 arah ya. Jadi ini diperhatikan angkanya dikali berapa untuk syarat berapa lajur. Kemudian lanjutannya pelebaran di tikungan per lajur dalam 1 meter gitu ya. Ini lebar jalurnya 2 kali 3 meter, kemudian untuk 2 arah atau 1 arah gitu ya.
Ini sama nanti kalau misalkan berapa lajur yang diperlukan nanti dikali berapa seperti ketentuan sebelumnya gitu ya. Dan jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi pada saat mengemudi sedemikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan gitu ya, maka pengemudi dapat melakukan suatu tindakan untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman gitu ya. Karena pada dasarnya kalau setiap orang itu ada pasti bereaksi dengan objek yang akan dilihat di depannya gitu ya. Jarak pandang terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului, JH dan JD. Untuk jarak pandang henti atau JH adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya. Dengan begitu, melihat adanya halangan di depan, gitu ya. Setiap titik di sepanjang jalan harus memenuhi jarak pandang henti, dan jarak pandang henti diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105 cm dan tinggi halangan adalah 15 cm, diukur dari permukaan jalan. Nah, ini anggapannya kalau tinggi halangan sekian ini sangat mengganggu perjalanan gitu ya. Kalau misalkan lebih kecil 5 atau 7 ini dianggap tidak ada gitu ya. Dan jarak pandangan henti JH ini terdiri atas dua komponen seperti jarak tanggap atau JHT dan adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkan ia harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem. Kemudian ada jarak pengereman atau JHR, ini adalah jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai kendaraan berhenti. Dan jarak pandang henti JH ini dalam 1 meter dapat dihitung dengan rumus JH sama dengan JHT tambah JHR ya. Dan ini dilihat dari JH jarak pandang henti sama dengan VR kecepatan rencana dibagi 3,6 dikali T. T waktu tanggap ditetapkan 2,5 detik ditambah VR atau kecepatan rencana dalam kilometer per jam dibagi 3,6 dikuadratkan dibagi dengan 2 kali G kali F. Nah, G adalah percepatan gravitasi ditetapkan 9,8 meter per detik kuadrat. F adalah koefisien gesek memanjang perkerasan jalan aspal. Dalam ASHTO menetapkan F nilainya 0,28 sampai 0,45. F semakin kecil jika VR semakin tinggi dan sebaliknya. Dan Bina Marga sendiri menetapkan F-nya sama dengan 0,35 sampai 0,55. Dan persamaan 2.4 ini dapat disederhanakan menjadi jalan datar, misalkan ini CH sama dengan 0,278 VR kali kecepatan rencana kali T gitu ya, tambah V kuadrat dibagi 254 F. Dan kedua, untuk jalan dengan kelandaian tertentu, ini CH sama dengan 0,278 VR kali T tambah VR kuadrat dibagi 254. Nah, ini satuannya kalau tadi F untuk yang datar, sekarang F plus minus L, dimana L ini adalah landai jalan dalam persentase gitu ya, atau perseratusan. Kemudian jarak pandang henti JH minimum ini ya, ini dilihat dari kecepatan rencana misalkan 120 km per jam, maka jarak pandang henti minimumnya adalah 250 meter. Ini karena dia kecepatannya tinggi sehingga butuh jarak pandang henti yang lumayan panjang gitu ya. Sedangkan kalau misalkan jarak kecepatan rencananya 20 atau lebih pelan, sangat pelan misalkan gini ya, maka jarak pandang hentinya juga akan berkurang, tidak terlalu panjang. Dia bernilai 16 meter. Kemudian jarak pandang mendahului atau JD, jarak pandang mendahului adalah jarak yang memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan lain di depannya dengan aman sampai kendaraan tersebut kembali ke lajur semula. Nah, ini di sini ada gambaran, ada beberapa tahap gitu ya. Ini untuk tahap pertama, misalkan ada kendaraan A, B, dan kendaraan C gitu ya di beberapa tahapan ini. Nah, ini adalah kendaraan yang mendahului, yang benar mendahului. Kemudian ada B, kendaraan yang berlawanan arah, ya. Kemudian ada C, kendaraan yang didahului kendaraan A atau kendaraan yang mau mendahului, gitu ya.
Nah, ini bisa diperhatikan ada nilai D atau jarak gitu ya. Misalkan kalau yang pertama mau mendahului berarti ada istilahnya D1 dan ada sepertiga D2 gitu ya. Ini ada D2 dan ada 2/3 D2. D2-nya di sini bisa nampak. Dan ini sama untuk tahap kedua, misalkan dia sudah berjalan si A-nya gitu ya, kemudian sampai tengah dari objek yang sudah hampir didahului gitu ya. Maka di sini Anda perhatikan D1 D2-nya sama gitu ya. D2 dari 1/3 D2 dengan 2/3 D2 dan ada lagi D3 dan D4 atau dari timbulnya dari kendaraan B. Nah, kemudian jarak pandang mendahului atau JD dalam 1 meter ini ditentukan sebagai berikut, di mana JD sama dengan D1 sama D2, D3, D4. D1 jarak yang ditempuh selama waktu tanggap, D2 jarak yang ditempuh selama mendahului sampai dengan kembali ke lajur semula, dan ada jarak antara kendaraan yang mendahului dengan kendaraan yang datang dari arah berlawanan setelah proses mendahului selesai dalam 1 meter, dan jarak yang ditempuh oleh kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Ini yang besarnya diambil sama dengan 2/3 D2 dalam satuan meter. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk mencari D1 sama dengan 0,278 kali T1 atau waktu dalam detik. Ini kita 2,12 tambah 0,026 VR dan dikali VR kurangi M. M ini perbedaan kecepatan dari kendaraan yang mendahului dan kendaraan yang didahului. Biasanya harus ada perbedaan kecepatan antara 10 sampai 15 km per jam karena misalkan kurang dari kecepatan ini sangat berbahaya gitu ya. Tambah A adalah kecepatan rata-rata km per jam per detik. Kemudian ada T1 atau waktu dalam detik gitu ya. Dan sehingga D2 dapatkan 0,278 VR T2 dan D3 antara 30 sampai 100 meter dan D4 adalah 2/3 dari D2. Ya, kemudian selanjutnya ada nilainya besaran D3 dalam satuan meter. Ini dilihat dari kecepatan rencana VR misalkan 50 sampai 65, D3-nya 30. Sedangkan kalau VR-nya lebih tinggi 95 sampai 110 maka D-nya tentu lebih panjang jaraknya gitu ya. Dan tabel 27 panjang jarak pandang mendahului VR misalkan 120 maka jarak pandang mendahulinya di JD-nya 800, sedangkan kalau lebih kecil 20 km per jam maka JD-nya juga lebih pendek. Daerah untuk mendahului ini harus disebar di sepanjang jalan dengan jumlah panjang minimum 30% dari panjang total ruas jalan tersebut. Asumsi yang diambil pada saat menentukan jarak pandangan mendahului adalah ini ya. Pertama, kendaraan yang didahului kecepatannya tetap. Jadi misalkan dia mau didahului tidak stabil atau bisa jadi dia mau menambah kecepatan, ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita harus menunggu kendaraannya di depan. Nah, jika sudah memang dipastikan kecepatannya tetap stabil, ya, maka kita bisa melakukan atau mendahului dari kendaraan tersebut. Dan kecepatan kendaraan yang mendahului lebih besar daripada kecepatan kendaraan yang didahului, dan perlu waktu pengambilan keputusan mendahului bila ruang untuk mendahului telah tercapai gitu ya. Diperhatikan juga ruang di depannya kendaraan yang didahului pastikan kosong gitu ya. Kemudian pastikan di arah berlawanan dia masih jauh gitu ya. Dan apabila start terlambat pada saat menyiap, ya harus kembali ke jalur dan kecepatan rata-rata saat mendahului sekitar 15 km per jam lebih besar daripada kendaraan yang didahului. Dan pada saat kembali ke jalur semula, ini perlu jarak dengan kendaraan yang arahnya berlawanan ya. Dan mengukur jarak pandangan diukur dari tinggi mata pengemudi
ke puncak sebuah objek. Misalkan untuk pandangan nanti tinggi matanya 100 cm atau 1 meter gitu ya, tinggi objeknya 15 cm, dan untuk mata pandangan mendahului ini ada tinggi objeknya 100, tinggi matanya juga 100, tinggi mata, tinggi objek sama. Karena mendahului kita menambah kecepatan gitu ya. Kalau menambah kecepatan berarti pandangan mata ini juga terbatas. Kemudian ini contoh ya. Silakan kerjakan contoh soal 6 dengan radius lengkung R-nya 55 meter. Ini seperti yang kemarin soalnya gitu ya. Nah, ini juga sudah kita bahas soal nomor 6. Oke, ini juga kita bahas, sudah dibahas. Contoh soal nomor 7 juga sudah kita bahas. Oke. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.